Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 22 Maret 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, diambil dari Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk renungan kita pada hari ini, saya memilih judulnya, Mengerti dan Mengikuti Jalan Yesus. Pada ayat ini, Yesus berbicara kepada ke-12 muridnya dan menegaskan kembali bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias atau tentang Anak Manusia. Melalui perkataannya ini, Yesus ingin agar para muridnya, satu, mengerti rencana Allah yang sejati. Bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah melalui kekuasaan duniawi, melainkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Keselamatan datang melalui salib, bukan pedang. Dua, mempercayai dan mengikutinya dengan setia. Maksudnya mempercayai dan mengikuti Yesus dengan setia. Agar para murid tahu tentang penderitaan Yesus dan mengajak mereka untuk tetap setia mengikuti Dia, mengikuti Yesus. Walaupun itu berarti mereka akan menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, bahkan penderitaan hidup. Tiga, melihat kemenangan melalui penderitaan. Agar para murid memahami bahwa salib bukanlah akhir, penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Yesus akan bangkit dari kematian dan membawa kemenangan bagi semua orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Apa artinya ini bagi kita, orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya yang hidup di zaman ini? Kita dipanggil untuk, pertama, mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Mengapa? Banyak orang ingin mengikut Yesus karena berharap kehidupan yang nyaman, sukses, dan diberkati secara materi. Bandingkan misalnya teologi sukses yang telah muncul di Indonesia sejak 25 atau 30 tahun yang lalu. Namun di sini Yesus mengajarkan bahwa mengikuti Dia berarti siap menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan pengorbanan. Artinya, kita harus memahami bahwa hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, berarti berjalan dalam rencana Allah, bukan dalam kenyamanan duniawi semata. Seperti kaya, sehat, bahagia, makmur, sejahtera, tidak sakit, dan lain sebagainya. Seperti yang ditonjolkan atau ditekankan pengikut ajaran teologi sukses yang tadi. Yang kedua, tetap setia dalam mengikut Yesus. Dalam kenyataannya, kehidupan keseharian kita ada banyak tantangan iman. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam lingkungan kita masing-masing. Bisa saja ada di antara kita yang mungkin menghadapi ejekan, hinaan, penolakan, atau kesulitan, bahkan ancaman karena iman kita, karena iman Kristiani kita, karena kita pengikut Yesus yang setia. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Dan nanti setelah selesai mendengar renungan ini, bolehlah kita semua atau masing-masing menyanyikan satu nyanyian yang sudah familiar bagi kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku atau membimbingku. Yang ketiga, melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga hal yang tidak boleh kita lupakan. Ini penjelasannya. Yesus menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah tanda kekalahan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Ketika kita menghadapi kesulitan karena iman kita, justru disinilah kita harus mengingat bahwa itu adalah bagian dari perjalanan mengikut Yesus. Kesulitan dalam hidup bukanlah akhir dari hidup itu, tetapi bagian dari pertumbuhan rohani kita, bagian dari pertumbuhan iman kita. Dan yang keempat, berpegang pada janji kebangkitan dan kemenangan. Yesus tidak hanya berbicara tentang penderitaannya, tetapi juga kemenangannya melalui kebangkitan. Ini berarti di dalam Kristus kita memiliki harapan dan kemenangan yang pasti. Tidak peduli seberapa besar tantangan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jalan Yesus adalah jalan salib, jalan penuh pengorbanan. Mengikuti Yesus berarti melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman. Kita percaya bahwa kebangkitan dan kemenangan itu selalu ada bagi mereka, bagi siapa saja, termasuk kita semua yang percaya dan setia kepadanya.
Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Sehingga kami boleh merasakan firman-Mu itu memberi kekuatan, penghiburan, peneguhan, dan semangat bagi kami semua untuk menjalani hari-hari hidup kami masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami bawa dalam doa orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka boleh merasakan, menerima, mengalami penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Saat ini juga kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini atau dalam minggu ini. Biarlah mereka Tuhan merasakan sukacita di dalamnya. Karena itu membawa kebaikan, pemulihan, kesembuhan bagi mereka semua. Hari ini Tuhan kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami. Agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki. Membawa sukacita bagi kami dan sesama. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.